Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Milenia, mahasiswa jurusan Tadris Matematika YAIN Kediri. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode MODI. Langsung saja. Matriks pada metode ini gambarannya seperti pada gambar ini. Ada A1, A2, AI, lalu T, S, dan D, lalu ada C, X. AI itu adalah daerah asal, T ini adalah tempat tujuan, S ini adalah suplai atau ketersediaan barang. Lalu D-nya itu permintaan, C ini besarnya biaya transport, lalu X-nya ini adalah jumlah barang. D dan S ini harus sama jumlahnya. Gitu. Lanjut pada langkah-langkah yang pertama, untuk menentukan metode MODI ini harus ada 4 langkah yang harus dilalui. Langkah pertama yaitu menentukan solusi awal menggunakan salah satu dari ketiga metode yang tersedia. Perlu kalian ketahui bahwasanya untuk menentukan tabel awal atau solusi awal itu ada 3 aturan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah aturan NBC, lalu metode least cost atau ongkos terkecil, lalu metode FAM. Nah, silakan kalian pilih salah satu. Yang kedua, hitung nilai UI dan VJ untuk tiap baris dari kolom dengan menerapkan formula UI plus VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Nah, ini langkah kedua, kalian menghitung nilai dari UI plus UI dan VJ ini dengan menggunakan rumus UI plus VJ sama dengan CIJ. Nah, rumus ini digunakan untuk sel-sel yang telah memiliki alokasi. Nah, langkah berikutnya yaitu hitung perubahan biaya KIJ. Untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Nah, untuk menentukan kenaikan dan penurunan biaya ini menggunakan rumus KIJ. Nah, ini digunakan untuk sel kosong. Jadi formula ini digunakan untuk sel kosong. Lalu langkah keempat, alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya berskala terbesar atau KIJ yang paling negatif. Alokasikan sesuai lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Nah, jadi ini nanti ketika sudah menemukan KIJ, nah itu kan ada, misalkan ada nilai min, itu silakan pilih yang paling negatif. Lalu selanjutnya kalian buat lintasan berdasarkan lintasan stepping stone. Nah, itu. Nah, selanjutnya ulangi langkah 2 sampai 4 sampai semua nilai KIJ bernilai positif atau 0. Nah, jadi misalkan pada langkah ketiga kalian sudah menemukan nilai-nilai dari KIJ yang bernilai positif. Nah, ini jika kalian sudah menemukan nilai-nilai positif, itu berarti kalian tidak perlu melanjutkan pada langkah berikutnya. Berhenti pada langkah ketiga. Berarti tabel tersebut sudah optimal karena tidak ditemukan nilai negatif. Misalkan kalian menemukan soal yang pada langkah ketiga itu KIJ-nya masih ada yang negatif. Nah, itu berarti kalian melanjutkan pada langkah yang keempat dan kelima sampai menemukan, diulangi terus sampai menemukan KIJ bernilai positif. Gitu. Kita masuk pada soal.
Nah, di sini saya punya soal daerah asal 1, 2, 3, lalu tujuannya 1, 2, 3, terus ketersediaan barang dan permintaannya itu berjumlah 280. Dan ini biaya transport itu ada 8, 5, 6, 15, 10, 12, 3, 9, dan 10. Kita masuk pada pembahasan. Nah, di sini saya menggunakan metode Let's Cost atau ongkos terkecil. Nah, di sini berarti perlu kalian ketahui terlebih dahulu definisi dari Let's Cost itu metode untuk menyusun tabel. Metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang terkecil atau memiliki biaya distribusi terkecil. Nah, di sini kalian pilih sel mana yang memiliki biaya terkecil. Nah, di sini kan ada 3. Nah, 3 itu kemudian setelah menemukan mana yang sel yang memiliki biaya distribusi terkecil, kalian lihat antara ketersediaan sama permintaan di kolom ini. Nah, ini ketersediaannya 80 dan permintaannya 180. Pilih yang kecil. Nah, yang kecil kan adalah 80. Jadi kalian isikan 80. Nah, lalu 80 ini kan sudah memenuhi ketersediaan. Berarti kolom yang ada di sebelahnya ini yang berada satu kolom, satu baris dengan ketersediaan yang 80 ini, kalian isikan 0. 0, 80, 0, 0. Berarti ini sudah terisi ya. Nah, kemudian pilih nilai di atasnya 3. Nilai terkecil di atasnya 3. Nah, ini ada 5. Kemudian kalian lihat antara permintaan dan ketersediaan antara 70 dan 120. Yang lebih kecil kan 70, berarti ini diisikan 70. Nah, 70 ini sudah memenuhi permintaannya, berarti yang ada di bawahnya ini, kolom yang ada di baris yang ada di bawahnya ini, kolom yang ada di bawahnya itu diisikan 0. 0 ini sudah terisi ya, berarti yang ini sama ini sudah. Lalu setelah 5 ada 6. 6 ini kalian lihat 60 dan 120. Nah, 120 tadi kan sudah diisikan 70. 70 berarti 120 dikurangi 70 masih 50. Berarti 50 dan 60 lebih kecil 50. Nah, kalian isikan 50. 50, kemudian kalian lihat 50 sama 70 ini kan ketika dijumlah itu hasilnya 120. Berarti ini kan sudah memenuhi ketersediaan. Nah, ini berarti kita isikan 0. Berarti ini sudah terisi. Lalu ini tinggal yang tengah ini belum. Kemudian setelah 6 ada 12. 12 kalian lihat 60. Yang ini kan tadi sudah memenuhi. Tinggal 60 ini, 60 yang terisi kan 50, berarti 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Nah, lalu kalian lihat ini kan yang kosong kan sebelah sini, berarti kurang ini. Diisi berapa ya kira-kira? Kalian lihat dari sini ketersediaannya kan 80. Ini sudah diisikan 10, berarti kurang berapa lagi biar 80? Nah, berarti kan kurang 70. Nah, ini kalian isikan gitu. Terus kalian jumlah ini, hasilnya ini nanti 70 plus 80 ini harus 150 ini. Ketika dijumlahkan kolom ini, kolom pertama ini ketika dijumlahkan harus sama dengan permintaannya. Ini ketika dijumlahkan juga gitu. Terus baris yang pertama ini ketika dijumlahkan harus 120 hasilnya gitu. Setelah didapatkan hasil dari perhitungan Let's Cost, tabel dari perhitungan Let's Cost, kemudian masuk pada langkah berikutnya yaitu menentukan nilai dari
U1, U2, dan U3. VJ, V1, V2, dan V3 dengan menggunakan rumus CIJ. Nah, untuk rumus CIJ ini diperuntukkan bagi sel yang memiliki alokasi. Nah, kemudian kalian lihat sel mana saja yang memiliki alokasi. Ini kan ada sel 1, 2. Nah, 1, 2, kemudian kalian masukkan ke dalam rumus. Berarti U1 plus V2 sama dengan CIJ. CIJ-nya berarti kan yang ini. CIJ-nya kan yang ini, yang warna kuning. Ini kan berarti 5. Kemudian mana lagi? Ada 1, 3. Baris 1, kolom 3. Itu berarti U1 plus V3 sama dengan 6. Gitu. Lalu ada baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 3, dan baris 3, kolom 1. Itu kalian masukkan sesuai dengan rumus. Nah, kemudian baru kita lanjut pada langkah berikutnya. Nah, untuk mendapatkan nilai dari U1, U2, U3, V1, V2, dan V3 itu kalian harus memisalkan. Nah, untuk memisalkan ini tidak ada aturan khusus, tetapi biasanya yang dimisalkan itu adalah U1-nya kita misalkan sama dengan 0. Nah, ketika kita misalkan U1-nya sama dengan 0, kita masukkan ini, U1-nya sama dengan 0. Nah, maka diperoleh hasil V2-nya sama dengan 5. Kemudian kita masukkan pada sel 1, 3. Nah, U1-nya kita masukkan 0 plus V3 sama dengan 6. Nah, kita dapatkan V3-nya sama dengan 6. Lalu ketika V3-nya sudah ketemu, kita bisa inputkan ke sini ke sel 2, 3. Ini kita inputkan ketemu U2-nya. Gitu seterusnya sampai ketemu hasil V1, V2, V3, U1, U2, dan U3. Gitu. Nah, ketika sudah menemukan nilai dari U1, U2, dan U3, kita masukkan ke dalam tabel. Kita tuliskan ini seperti pada layar. Ini kan ada U1-nya sama dengan 0, U2-nya sama dengan 6, U3-nya sama dengan min 6. Ini ketika sudah menentukan nilai dari U1, U2, dan U3, V1, V2, dan V3, kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu menentukan nilai dari KIJ. Menggunakan rumus CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Nah, rumus ini diperuntukkan bagi sel yang kosong. Jadi, kalian lihat sel mana saja yang tidak memiliki alokasi. Nah, di sini ada sel 1, 1 atau baris 1, kolom 1. Ini kan berarti C11 min U1 min V1 sama dengan K11. Lalu ada sel 22, sel 32, dan sel 33. Ini kalian masukkan ke dalam rumus. Nah, lalu kita masukkan nilainya. C11 untuk sel 11 ini berarti C11 kan ini. C-nya kan ada 8. 8 dikurangi 0, U1-nya kan 0, lalu V1-nya 9, berarti 8 kurangi 0 dikurangi 9 sama dengan min 1. Kemudian untuk sel 22 itu berarti C22-nya kan ini, berarti 10 dikurangi 6 dikurangi 5, ada sama dengan min 1. Lalu sel 32. Sel 32 kan ini, berarti C32-nya 9, U3-nya min 6, dan V2-nya 5. Berarti 9 ditambah 6 dikurangi 5 sama dengan 10. Nah, ini kok bisa plus? Karena tadi kan rumusnya kan min. 9 min 6. 9 min, berhubung 6-nya ini bernilai negatif, maka negatif bertemu dengan negatif kan jadi positif. Nah, gitu berarti bisa kita tuliskan 9 ditambah 6 dikurangi 5 sama dengan 10.
Lalu yang terakhir ada 33. Sel 33 itu bernilai C33-nya 10 dikurangi min 6 dikurangi 6. Nah, berarti kan 10. Nah, dari sini ternyata terdapat nilai min. Nah, ternyata kalau sel kosong itu kita kasih alokasi, itu bisa mengurangi ketika yang kita beri alokasi itu sel satu-satu, itu bisa mengurangi $1. Lalu ketika yang kita alokasikan, diberi alokasi itu sel 22, maka itu juga bisa mengurangi min $1. Nah, tetapi ketika kita masukkan alokasi itu pada sel 32, maka itu akan menambahkan biaya sebesar $10. Nah, dan ketika kita masukkan alokasi itu pada sel 33, itu juga menambahkan biaya sebesar $10. Nah, untuk menemukan solusinya ini, kita pilih sel mana yang nilainya itu paling kecil, yang bisa menurunkan paling banyak. Jadi kita pilih nilai KIJ-nya itu yang paling negatif. Ini kan ada min 1 yang paling negatif. Berhubung ini ada min 1, sama-sama min 1, jadi kalian bisa memilihnya salah satu, bisa yang sel 11 atau sel 22. Nah, tetapi ketika kalian nanti menemukan soal ada min 1 dan min 2, kalian pilih yang paling negatif, yaitu kan min 2. Berarti kalian pilih yang min 2. Gitu. Nah, ini berarti saya memilih sel 11. Gitu. Nah, ketika sudah menemukan nilai dari alokasi itu tadi, kita inputkan pada tabel selanjutnya. Nah, ini kan masih ada min tadi. Nah, ini untuk menemukan berarti kan kita perlu membuat tabel yang baru. Berarti kan tabel yang ini itu belum optimal karena masih terdapat nilai min. Kita perlu membuat tabel yang baru yang lebih optimal. Gitu. Nah, caranya kita pilih dari nilai ini yang paling negatif itu kan ini 1 1 1 1. Berarti kita pilih yang itu. Kemudian kita buat tabel yang baru. Yang baru ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lintasannya. Lintasannya ini berdasarkan teori stepping stone yang kalian pelajari pada langkah sebelumnya, pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, ini kalian buat lintasannya dulu. Nah, ini bisa kalian langsung seperti ini atau muter-muter itu terserah, nanti hasilnya akan sama. Kemudian setelah kalian buat lintasannya, itu kalian beri nilai plus min. Ini harusnya plus ya. Plus ini min. Ini harusnya min. Plus min. Nah, gitu. Setelah itu kalian pilih nilai alokasinya ini yang paling negatif. Yang paling negatif atau yang paling terkecil. Itu kan ada min 70. Itu kan plus min. Min 70. Ada min 70. Kan? Berarti kita pilih alokasinya itu yang 70. Bernilai 70. Lalu kita masukkan pada sel yang ini. Sel yang kita pilih tadi 11. Kita pilih berarti kan 0 plus. Ini tadi kan tandanya plus, berarti plus 70 sama dengan 70. Nah, ini nanti alokasinya
diganti menjadi 70. Lalu sebelahnya ini, yang ada lintasannya ini, itu 70 dikurangi 70 berarti 0. Nanti alokasinya 0, lalu 0 ditambah 70 sama dengan 70, dan 70 dikurangi 70 sama dengan 0. Nah, untuk alokasi yang tidak berada di luar lintasan itu diabaikan. Berarti nilainya nanti tetap tidak ada perubahan. Yang ada perubahan itu yang ada lintasannya, yang dilalui lintasan itu. Nah gitu. Kemudian setelah kita buat tabel ini dan menemukan nilai alokasi yang baru, kita bisa membuat tabel seperti ini. Nah, tadi kan satu-satu dari langkah yang sebelumnya itu didapatkan alokasi sebesar 70. Nah, kita masukkan ini, tulis ini. Lalu yang ini berubah menjadi 0. Lalu ini 70 dan ini 0. Nah, setelah didapatkan tabel seperti ini, kemudian kita hitung kita cari nilai dari U1, U2 dan U3, lalu V1, V2 dan V3. Nah, bisa menggunakan langkah seperti pada yang sebelumnya tadi. Kita misalkan dulu U1-nya sama dengan 0. Ketika U1-nya sama dengan 0, ini sama ya, sama kayak tadi. Yang dipilih itu yang ada alokasinya. Jadi ada sel 11, sel 13, sel 22, sel 23, sel 31. Ini yang ada alokasinya. Kemudian kita masukkan sesuai rumus. Lalu kita misalkan U1-nya sama dengan 0. Nah, kita dapatkan V1-nya sama dengan 8. Lalu kita inputkan yang ini, yang sel 13 itu berarti kita dapatkan V3-nya sama dengan 6. Begitu seterusnya sampai didapatkan U1, U2, U3, V1, V2, dan V3. Nah, ketika sudah didapatkan V1, V2, dan V3, U1, U2, dan U3, kita masukkan ke sini. Nah, nilainya berapa kita inputkan. Kemudian kita cari KIJ-nya. Nah, untuk KIJ-nya seperti pada awal itu diperuntukkan bagi sel yang tidak memiliki alokasi atau sel yang kosong. Nah, itu kan ada 12, sel 12 itu rumusnya tadi kan CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Nah, berarti ini CIJ-nya kan 5, U-nya 0, V-nya 4, berarti 5 dikurangi 0, dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian sel 21, CIJ-nya 15, dikurangi 6, dikurangi 8 sama dengan 1. Kemudian sel 32 itu ada 9 dikurangi min 5 dikurangi 4 sama dengan 10. Dan yang terakhir ada 33. Sel 33 itu ada 10 dikurangi min 5 dikurangi 6 sama dengan 9. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai dari KIJ itu bernilai positif. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya tabel ini itu sudah optimal karena tidak ada KIJ yang bernilai negatif. Nah, kita berhenti pada langkah yang ini karena tabelnya sudah optimal. Nah, ketika kalian nanti masih saja menemukan nilai min pada KIJ, itu berarti kalian bisa melanjutkan pada langkah berikutnya, mengulangi terus sampai menemukan KIJ yang bernilai positif gitu. Nah, berarti dari sini dapat kita simpulkan, dapat kita lihat perbandingannya. Nah, ini kan pada langkah awal tabel awal tadi itu menggunakan less cost. Ini seperti pada yang kiri, dan menggunakan metode MODI itu pada sebelah kanan. Nah, lalu kita hitung hasilnya
70 dikalikan yang menggunakan Let's Count itu 70 dikalikan 5 ditambah 50 kali 6, 70 dikali 15 ditambah 10 dikali 12 ditambah 80 dikali 3. Didapatkan hasil 2060. Ketika menggunakan modi, ternyata mengalami penurunan. Nah, gini. 70 dikali 8 ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 10 ditambah 10 dikali 12 lalu ditambah 80 dikali 3. Nah, didapatkan hasil 1920. Nah, gitu. Mungkin itu pembahasan mengenai metode modi dari saya. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.